Supreme Martial God Technique. Bab 866-870. Bab 866 Pria yang sangat kuat menghadapi serangan makhluk bela diri. Serangga beracun dalam kabut nafsu tidak mengelak atau menghindar, dan mereka bahkan tidak menggunakan energi spiritual pelindung. Dia langsung menahannya dengan tubuhnya. Hehe, hanya itu yang kamu punya. Tidak cukup untuk menggaruk rasa gatalku. Ejek serangga beracun Yuhu dengan nada menghina. Ekspresi Wu Sengling juga berubah, yang tidak pernah dia duga. Serangannya gagal meninggalkan jejak sedikit pun di depan serangga beracun ini. Benar-benar seperti menggaruk yang gatal. Dengan enggan, dia meraung dan meninju lagi. Kali ini, serangga beracun Yumis mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk menelan serangan itu. Wu Yun dan orang lain yang menonton dari belakang juga diam-diam ketakutan. Jiwa bela diri di alam pencerahan tingkat ketiga sebenarnya sangat tak tertahankan di depan serangga kabut nafsu beracun ini. Pada saat ini, serangga beracun Yumis berkata, "Sekarang giliranku." Begitu kata-kata itu keluar, kepalanya yang besar terangkat kembali. Tiba-tiba, gelombang udara hitam dan hijau menyembur keluar dari mulutnya. Melalui celah itu, ia meledak langsung menuju jiwa bela diri. Wu Sengling panik sejenak dan dengan cepat menghindar untuk menghindarinya, tetapi serangannya begitu kuat sehingga sudah terlambat untuk menghindar. Ledakan. Ah! Wu Sengling langsung terkena pukulan di bagian perut oleh pemboman hitam hijau ini. Dia menjerit kesakitan, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Seluruh orang itu jatuh dari udara ke tanah dalam sekejap. Wu Yun dengan cepat melangkah maju untuk membantu Wu Sengling berdiri dan berkata, "Din, kamu baik-baik saja. Orang ini sangat beracun." Wu Sengling kembali menatap Wu Yun, seolah dia sedikit terkejut bagaimana Wu Yun tahu itu sangat beracun. Tapi dia tidak bertanya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak masalah. Saya menggunakan energi spiritual pelindung tubuh untuk memblokir racunnya, tapi saya tidak bisa memblokir serangannya." Pada saat yang sama, Wu Sengling menoleh dan menatap. Naga itu mengaum. Long Xiao segera mengerti dan berkata, "Saya akan segera kembali ke sekte. Dekan, tolong bawa Wu Yun dan Mo Yan dan segera pergi." Wu Sengling mengangguk dan hendak berbicara. Namun tiba-tiba terdengar suara nyaring dan agung. "Kamu binatang jahat, aku tidak membunuhmu saat itu, tetapi sekarang kamu berani melakukan kejahatan." Beberapa orang segera melihat ke arah sumber suara. Langkah yang baru saja diambil Long Xiao tiba-tiba terhenti. Melihat kembali. Saya melihat seorang lelaki tua berbaju biru, melangkah dari kehampaan. Tampaknya jauh, tetapi setelah beberapa langkah, itu benar-benar muncul di depan Wu Yun dan yang lainnya. Perlahan dia mendarat di tablet batu di halaman kota. Wu Yun belum pernah melihat orang ini sebelumnya, jadi dia secara alami tidak bisa mengenalinya, dia hanya tahu bahwa orang ini sangat kuat. Sangat kuat. Dilihat dari aura yang dikeluarkan lelaki tua berbaju biru itu sejauh ini. Wu Yun hanya merasakannya pada satu orang. Ziyun Tao lah yang menjemput Lin Zihan hari itu. Tentu saja, ini tidak termasuk raksasa kuno ilusi seperti Dewa Perang, lonceng penciptaan ilahi, dan mesin giok putih. Dan Tao Ziyun adalah eksistensi teratas yang sebanding dengan penegak hukum di benua utara. Mungkinkah orang ini? Saat Wu Yun terkejut, Long Xiao dan Wu Sengling juga saling berpandangan. Setelah beberapa saat terkejut, di pupil mereka, kejutan yang sangat mengerikan langsung muncul. Hampir di saat yang bersamaan, mereka berseru, "Leluhur Duan Yiliu. Dia sebenarnya masih hidup." Tentu saja mereka belum pernah bertemu Duan Yiliu, namun mereka telah melihat banyak potret Duan Yiliu dari beberapa buku kuno sekte tersebut. Dan praktisi seperti Duan Yiliu, selama mereka tidak secara khusus mempraktikkan teknik mengubah penampilan,
Biasanya mereka memiliki penampakan yang sama selama ratusan tahun. Tentu tidak sulit untuk mengenalinya. Terlebih lagi, apa yang baru saja dikatakan melalui orang ini dan serangga beracun di dalam kabut ini. Mereka semakin yakin bahwa orang yang datang pastilah Duan Yishi. Keduanya maju beberapa langkah dan setengah berlutut di tanah. Dengan hormat berkata, murid menyambut kembalinya Duan Zu. Duan Yi tidak menoleh ke belakang, hanya melambaikan tangannya dan berkata, bangunlah, saya telah meninggalkan Akademi Tianlong saat itu, tidak perlu memberi hormat. Wu Yun juga tertegun, tanpa diduga, dia adalah pria kelas atas. Sangat kuat. Pada saat ini, serangga beracun dari kabut hasrat menggerakkan tubuhnya. Menatap Duan Yiliu, dia berkata, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kukira kamu sudah mati, tapi ternyata kamu masih hidup. Meskipun nada suara serangga beracun itu masih tidak lemah, tapi kamu bisa dengan jelas melihat emosi di mata hijaunya. Ketakutan. Wu Yun tersenyum dan diam-diam menghela nafas, lebih baik memiliki kekuatan, bahkan binatang purba ini pun takut. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini, kata Duan Yiliu dengan tenang. Duan Yi, hari ini, aku akan membalas dendam atas masa lalu. Meskipun serangga beracun ini ketakutan, ia tetap ganas. Gerakan tubuh besar itu, buka mulut menakutkan itu, dan langsung menerkam Duan Yi. Melihat serangga beracun itu mendatanginya, Duan Yiliu hanya tersenyum tipis. Kemudian tubuhnya bersinar, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman, dan dia berjalan ke dalam mulut serangga beracun di kabut. Saat semua orang terkejut, sosok Duan Yi muncul secara aneh di atas kepala serangga beracun itu. Dia masih berdiri dengan tangan di belakang punggung, seolah-olah dia tidak melakukan apapun, namun sepertinya dia telah melakukan banyak hal. Hanya lapisan kabut nafsu berwarna putih susu dan racun yang menutupi tubuhnya. Tampaknya tidak berpengaruh pada Duan Yiliu. Di mana Duan Yi muncul, Desire Mist dan Poison semuanya dihindari. Sesaat kemudian, Duan Yiliu terbang menyingkir dan mendarat lagi di tablet batu di halaman kota. Tiba-tiba, hanya ratapan menyakitkan dari serangga beracun yang terdengar. Gerakan tubuh besar itu, berbalik dan lari menuju kedalaman pegunungan. Wu Sengling di belakangnya berkata, Duan Zu, kenapa kamu tidak membunuh binatang ini, jangan sampai dia kembali lagi nanti. Duan Yi melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, terdengar ledakan keras dari hutan lebat, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Melihat ke atas, di hutan lebat di depan, hutan lebat tiba-tiba berubah menjadi kuning. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Duan Yi pasti baru saja menggunakan semacam kemampuan pada serangga beracun kabut keinginan. Mengetahui bahwa itu penuh racun, saya sengaja membiarkannya pergi. Cegah racun di tubuhnya mencemari tanah di dekat area aman. Wu Yun melihatnya dan diam-diam terkejut. Aku merasa sedikit iri. Inilah orang yang benar-benar kuat. Kapan saya bisa mencapai tingkat kultivasi ini? Membunuh binatang purba di pencerahan tingkat ke-9 semudah membunuh ayam. Jika saya memiliki tingkat kultivasi ini, apakah Bai Ling akan terselamatkan sepenuhnya? Dan Lin Zihan tidak lagi harus mengikuti Tao Ziyun untuk berlatih dan menyembuhkan lukanya. Bai Lier tidak perlu bersembunyi dari penegak hukum di benua utara, bisakah dia pergi kemana saja? Saya sedang berpikir dalam hati, tetapi saya hanya mendengar suara Wu Sengling datang dari depan. Duan Zu, aku tidak tahu apa yang ingin dia katakan, tapi Duan Yiliu sepertinya tidak ingin mendengarnya dan langsung menghentikannya. Wu Yun mendongak dan menemukan Duan Yiliu sedang menatapnya. Mata Duan Yiliu dalam dan misterius, menatap Wu Yun, seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Tiba-tiba, saya tidak tahu apa yang ditemukan oleh pria kelas 1 ini, tetapi dia hanya melihat matanya yang dalam.
Ada sedikit kejutan. Wu Yun tertegun dan hendak memberi hormat. Tapi dia hanya mendengar siswa kelas 1 berkata, "Anak muda, siapa namamu?" Wu Yun menangkupkan tangannya dan berkata, "Duan senior, Nak Wu Yun." Wu Yun. Baiklah. Bagus sekali, menurutku, segera, kamu akan berada di dunia ini tempat untuk satu. Bab 867 kembali ke rumah sakit, serangan lain akan terjadi. Perkataan Duan Yi membuat semua orang bingung. Saya tidak tahu apa maksudnya. Wu Yun semakin bingung. Dia berkata, "Duan senior, saya tidak terlalu berbakat. Saya ingin tahu apa yang Anda maksud dengan itu." Duan Yiliu tertawa, melambaikan tangannya, dan berkata, "Kamu akan tahu. Ini dia, simpan." Duan Yiliu berkata dengan lengan jubahnya. Dia melambai, dan dalam sekejap, medali giok cerah muncul di tangan Wu Yun. "Apa ini?" Wu Yun melihatnya dan bertanya dengan heran. "Kamu akan tahu." Begitu kata-kata itu keluar, aku melihat gelombang kelas 1 ini lagi. Energi spiritual tak terlihat dengan lembut menghantam lokasi di mana cahaya energi itu diledakkan. Retakan itu secara ajaib menyatu dalam sekejap. Semua orang yang menonton adegan ini tercengang. Berapa banyak budidaya yang diperlukan untuk memperbaiki retakan pada formasi tanpa harus memperbaikinya dari akar formasi? Apakah ini masih merupakan tingkat kultivasi yang dapat dimiliki manusia? Atau dapatkah dikatakan bahwa Duan Yi telah selamat dari malapetaka dan menjadi makhluk abadi emas? Tetapi jika dia melampaui kesengsaraan dan naik, bagaimana tubuhnya bisa muncul di sini? Tepat ketika mereka sedang bingung. Dia mendongak lagi, hanya untuk menemukan bahwa Duan Yiliu sudah tidak ada lagi di sini. Wu Yun melihat plakat giok aneh di tangannya. Tampaknya itu adalah simbol status, tetapi tampaknya bukan itu. Saya benar-benar tidak mengerti apa maksud Duan Yi dengan memberinya benda ini. Kemudian dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Melihat Duan Yilisu menghilang, Wu Sengling berteriak, "Duan Zu, Duan Zu." Tetapi tidak menerima tanggapan apapun lagi dari Duan Yiliu. Setelah beberapa saat, suara yang panjang dan damai terdengar dari kejauhan. "Lupakan aku. Aku sudah meninggalkan Akademi Tianlong. Aku datang ke sini kali ini untuk menyelesaikan konsekuensi jahat yang aku tanam sendiri. Jangan sebutkan kejadian hari ini kepada siapapun." Wu Sengling dan Long Xiao mendengar ini. Dan dengan cepat memberi hormat di dalam jarak. Meskipun Duan Yiliu tidak dapat melihatnya lagi, ini adalah rasa hormat mereka dari lubuk hati yang paling dalam. Hari ini, semua orang kecuali Wu Yun terluka. Termasuk yang terlambat, Wu Sengling. Setelah memilah pikirannya sejenak, Wu Sengling berkata, "Oke, saya melihat Anda semua terluka. Kembalilah ke akademi untuk menyembuhkan luka Anda terlebih dahulu. Setelah luka Anda sembuh, Anda bisa datang menemui saya." Setelah mengatakan ini, dia menatap Wu Yun lagi. "Istimewa itu kamu, Mo Yan, kamu tidak diperbolehkan memburu sesama siswa tanpa alasan di masa depan." Dia berada di tengah kalimat, tetapi tidak melanjutkan. Pada saat ini, keterkejutan di wajahnya sama dengan keterkejutan di Long Xiao. Karena dia melihat Liu Moyan sedang memegang lengan Wu Yun saat ini. Saat ini, dia bahkan ingin berseru. Apa yang terjadi, bukankah itu pengejaran? Kenapa? Tapi bagaimanapun juga dia adalah dekan, jadi wajar saja dia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Melihat dekan menatap mereka, Liu Moyan sepertinya menyadari sesuatu. Kiao tersipu dan segera melepaskan tangannya dari lengan Wu Yun. Wu Sengling tercengang lagi. Dia orang yang baik sekali, dia sudah tahu segalanya tentang urusan cowok dan cewek. Gadis ini benar-benar tersipu. Sepertinya dia sangat tersentuh. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Saya akan mengambil langkah dulu,
dan kamu bisa kembali sendiri." Setelah mengatakan ini, Wu Sengling menghilang dalam sekejap. Long Xiao juga melihat ke arah Wu Yun dan Liu Moyan, dan berkata, "Wu Yun, tidak ada bahaya di sini. Saya terluka parah. Saya akan kembali ke akademi untuk menyembuhkan luka saya terlebih dahulu." Setelah jeda, dia berkata, "Bersikaplah baik padaku. Jangan membuat orang marah sepanjang waktu." Beginilah cara pasangan muda menjalani hidup mereka. Rupanya, setelah Long Xiao memikirkannya berkali-kali, akhirnya dipastikan keduanya pasti sudah saling kenal sejak lama. Alasan Liu Moyan dikejar adalah karena pasangan muda itu bertengkar. Kemudian mereka membuktikan ketulusan mereka lagi di pegunungan, dan pasangan muda itu berdamai kembali. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Wu Yun, yang baru saja tiba di akademi selama beberapa hari, bertemu Liu Moyan sebelumnya. Tapi selain penjelasan ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan penjelasan lainnya. Bagaimanapun, dia sudah sangat tua dan tidak sezaman dengan Wu Yun. Dia harus percaya bahwa Wu Yun hanya butuh 1 hari untuk mengubah Liu Moyan yang pemarah menjadi burung kecil yang menggemaskan. Hal itu tentu saja mustahil. Kata-kata Long Xiao membuat Wu Yun dan Liu Moyan tersipu. "Saya ingin menjelaskan, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara berbicara." Setelah Long Xiao pergi, hanya Liu Moyan dan Wu Yun yang tersisa di sini. Keduanya saling memandang, agak malu. Wu Yun hendak berbicara, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Situasinya kritis sekarang, jadi dia tidak memperhatikan kabut hasrat di tubuhnya. "Begitu saya rileks pada saat ini, perasaan itu langsung melanda seluruh tubuh saya. Meskipun itu ditekan oleh seni dewa bela diri tertinggi, setelah sekian lama, itu telah mencapai ambang ketidakmampuan untuk ditekan. Saat ini, kita harus segera kembali ke akademi dan mencoba melihat apakah kita bisa menghilangkan kabut putih ini." Terakhir kali karena Liu Moyan juga terpengaruh oleh kabut keinginan, jadi dia melakukan hal semacam itu. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya yang menderita nafsu, jadi tentu saja Wu Yun tidak akan memikirkannya ke arah itu. Memikirkan hal ini, Wu Yun berangkat dengan cepat, takut dia akan mengalami kejang dalam perjalanan dan tidak dapat mengendalikannya. Berkata, "Ayo cepat kembali ke akademi." Liu Moyan mengangguk, tetapi saat dia hendak pergi, kakinya tiba-tiba menjadi lemah. "Ada apa?" Wu Yun mendukungnya dan bertanya. "Tidak apa-apa, mungkin. Hentikan, aku akan memelukmu dan segera kembali." Wu Yun mau tidak mau mengangkat Liu Moyan dan terbang menuju kampus. Dia merasakan rasa panas di tubuhnya semakin parah, dan dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Liu Moyan dijemput lagi oleh Wu Yun. "Agak memalukan, dan saya merasa lebih tidak nyaman ketika berpikir bahwa saya akan kembali ke akademi dan akan dilihat oleh banyak orang nanti. Namun, yang memalukan hanyalah ekspresinya. Tapi dia sangat bersemangat dan bahkan merasa sangat bahagia. Mungkin bahkan dia sendiri tidak dapat membayangkan bahwa amarahnya yang berapi-api akan hilang sepenuhnya di depan Wu Yun. Dalam waktu kurang dari sehari, hal itu terjadi dengan begitu cepat. Namun, Wu Yun mengabaikan satu hal. Dia ingin segera kembali ke akademi secepatnya dan secara paksa menyelesaikan masalah nafsunya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia sedang memegang Liu Moyan saat ini. Aroma lembut milik wanita melayang ke hidung. Ini hanya bisa lebih cepat membangkitkan kabut hasrat di tubuhnya. Kurang dari setengah jalan kembali ke akademi, Wu Yun sudah banyak berkeringat. Seluruh tubuh terasa panas tak tertahankan. Bukannya aku lelah, tapi kabut nafsu mulai menyelimuti. Taisang Martial God Joe hampir tak terhentikan. Namun saat ini dia masih bertahan. Liu Moyan, yang dipeluknya, juga bisa merasakannya dengan jelas. Nafas panas dan panas keluar dari tubuh Wu Yun. Seolah memikirkan sesuatu,
Ekspresinya tiba-tiba berubah. Saya lupa tentang hal itu sebelumnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat. Wu Yun dirasuki oleh kabut keinginan sebelum memasuki area aman. Apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya tanpa sadar. Diam, jangan bicara padaku, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Wu Yun menjawab dengan tergesa-gesa. Kecepatan kakinya sudah paling cepat. Liu Moyan menatap Wu Yun dan melihat mata Wu Yun perlahan memerah. Dia telah dipukul sebelumnya. Saya tahu ini adalah tanda terakhir sebelum timbulnya kabut nafsu. Pada saat ini, dia merasa agak tidak nyaman di hatinya. Saya khawatir Wu Yun tiba-tiba menjadi kebinatangan di bawah rangsangan kabut hasrat ini. Dan Wu Yun menyelamatkan hidupnya berkali-kali hari ini, begitu saatnya tiba. Dia bahkan tidak tahu apakah dia harus menolak. Tapi entah kenapa, selain kegelisahan di hatinya, sebenarnya dia punya sedikit harapan di hatinya. Menantikan momen ketika kebinatangan Wu Yun terungkap. Namun, ide ini dengan cepat dibuang olehnya. Akhirnya Wu Yun selamat dari perjalanan sulit ini. Akademi Tianlong tepat di depan Anda. Bab 868 mengejutkan seluruh rumah sakit. Saya melihat bahwa saya akan masuk akademi. Liu Moyan berpikir sejenak dan berkata, letakkan. Saya akan berjalan kembali perlahan. Jika mereka melihat saya nanti. Sebelum dia selesai berbicara, Wu Yun langsung memarahi, diam, sudah kubilang jangan bicara. Liu Moyan tertegun sejenak, dan kemudian dia benar-benar berhenti berbicara. Jika Liu Moyan dimarahi seperti ini sebelumnya, saya khawatir mengingat temperamennya, dia akan menjadi sangat marah. Namun saat ini dia sebenarnya tidak punya niat untuk membantah. Oh, dia dengan patuh jatuh ke pelukan Wu Yun. Dan Wu Yun tidak terlalu ingin memarahi Liu Moyan. Hanya karena pada saat ini, pikirannya akan diserang oleh kabut nafsu. Dia hanya bisa mengingat pemikiran awal di benaknya. Yaitu menyerahkan Liu Moyan ke tangan ayahnya. Dia tidak dapat lagi menerima informasi lain. Wu Yun membawa Liu Moyan sampai ke akademi. Perluas keterampilan tubuh Anda dan berjalanlah melalui jalur akademi yang jarang penduduknya. Terbang di atas arena seni bela diri akademi yang ramai. Terakhir, langsung pergi ke tempat harta karun pertama, di mana lembah Muling berada, dan serahkan Liu Moyan kepada manajer Liu. Tidak ada jeda atau sepatah kata pun yang terucap sepanjang perjalanan. Setelah menyerahkan Liu Moyan kepada manajer Liu, dia terbang dan kembali ke kediamannya sendiri. Meskipun kamarnya telah terbelah dua oleh pedang Liu Moyan. Tapi itu hanya terungkap dari tengah. Kamar-kamar di kedua sisi masih dapat ditempati, dan Wu Yun tidak memiliki tenaga ekstra untuk mencari tempat tinggal lain saat ini. Untungnya kamar tidurnya masih layak huni. Dia duduk bersila di tempat tidur, mengaktifkan teknik dewa bela diri tertinggi, mencoba menghilangkan kabut hasrat yang membuat seluruh tubuhnya panas. Sejak dia memasuki akademi, tindakan Wu Yun mulus dan mulus. Tetapi pada saat ini, semua orang di akademi, yang berdiri di luar lembah roh kayu, tercengang. Mereka mulai memperhatikan Wu Yun setelah mereka melihatnya masuk akademi. Awalnya saya tidak tahu apa yang dia pegang di pelukannya. Saya tidak terlalu memikirkannya, saya hanya bingung, anak ini tidak dibunuh oleh Liu Moyan. Masih bisakah kamu kembali hidup-hidup? Tetapi ketika mereka melihat Wu Yun menggendong Liu Moyan, mereka tercengang, seolah-olah mereka telah menemukan dunia baru. Mereka mengikuti Wu Yun dari arena seni bela diri. Namun awalnya mereka mengira Liu Moyan terluka oleh Wu Yun dan pingsan, jadi mereka tidak melawan. Dia berseru, "Ya Tuhan, apakah dia sedang menggendong Liu Moyan?" Dia melukai Liu Moyan. Dengan serius. Dia hanya berada di alam Tianwu tingkat pertama. Bagaimana dia bisa melukai seorang kultivator alam dewa transformasi?
Untuk Liu Moyan. Ya, bagaimana dia melakukannya? Dia bisa dipegang olehnya tanpa melawan. Tampaknya Liu Moyan terluka parah. Apakah dia pingsan? Tapi segera, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Seseorang dengan mata tajam menemukan bahwa tidak diketahui apakah Liu Moyan terluka, tapi dia pasti tidak pingsan. Tak lama kemudian, diskusi dimulai lagi. Apa, ya Tuhan, apa yang terjadi? Liu Moyan bukannya tidak sadarkan diri tetapi dia rela dipeluknya. Apakah karena dia terluka? Terlalu parah. Tidak, tidak mungkin, amarah Liu Moyan adalah. Akademi terkenal dengan itu. Selama dia sadar, pria mana yang berani menyentuhnya? Bagaimana mungkin dia tidak menolak ketika anak ini menggendongnya? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Mereka mengikuti Wu Yun sampai ke lembah Muling. Setelah melihat Wu Yun menyerahkan Liu Moyan kepada manajer Liu, dia pergi sendiri. Semua orang saling memandang Wu Yun yang sedang berjalan pergi, dan kemudian memandang Liu Moyan. Tiba-tiba, seseorang berteriak sambil memegangi kepalanya. Ya Tuhan, Tuhan, Liu Moyan masih bisa bergerak sendiri. Dia tidak terluka sampai tidak bisa bergerak. Ya Tuhan, dia tidak melawan. Aku jadi gila. Seseorang berlutut dan tinju terbentur. Apa yang kulihat? Apakah aku buta? Dewi Akademi Tianlong yang terkenal berapi-api itu sebenarnya rela dipeluk oleh Wu Yun tanpa melawan tanpa terluka parah atau pingsan. Ya Tuhan, tolong butakan aku. Pandangan hidupku akan segera runtuh. Pada saat ini, bahkan manajer Liu pun terkejut. Dia awalnya ingin meraih Wu Yun dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi Wu Yun berjalan terlalu cepat dan dia tidak punya waktu. Dia hanya bisa memandang rendah putrinya, berharap putrinya akan marah. Dia hendak mengucapkan beberapa kata baik untuk Wu Yun. Tapi dia menemukan putrinya melihat punggung Wu Yun yang mundur, matanya penuh kekhawatiran dan keengganan. Tiba-tiba seluruh orang tercengang. Dia paling tahu seperti apa karakter putrinya. Satu-satunya pria yang bisa membuat putrinya terlihat seperti ini adalah dia, sang ayah. Hanya ada Wu Yun. Saat ini, mereka yang mengikuti Wu Yun hadir. Termasuk manajer Liu, seorang ayah. Setiap orang berada dalam kebingungan. Liu Moyan memandang sekelompok orang yang berbicara di belakangnya dengan rasa jijik. Dia berkata kepada manajer Liu, "Ayah, aku ingin menyembuhkan lukaku dan aku akan meminjamkanmu kamarmu." Ah, oh, oke. Manajer Liu masih shock dan tidak bereaksi sesaat pun. Ketika dia sadar, dia segera berseru, "Ah, nak, kamu terluka, apakah kamu terluka parah? Ayo, cepat kembali ke kamarmu." Kemudian dia berkata kepada sekelompok murid di belakangnya, mereka adalah semuanya hilang, apa yang kamu lihat? Liu meskipun pelayannya tidak terlalu agung, dia masih agak agung. Melihat bahwa mereka telah memasuki lembah roh kayu, para murid ini perlahan-lahan pergi satu demi satu. Tapi tidak ada kejutan. Segera, masalah ini menyebar ke seluruh Akademi Tianlong. Tapi bagaimanapun juga, ada banyak orang yang berbicara dan hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahuinya. Begitu banyak versi yang beredar. Dikatakan bahwa Liu Moyan dan Wu Yun sudah saling kenal sejak kecil dan merupakan kekasih masa kecil, namun mereka dirawat di rumah sakit pada waktu yang berbeda. Beberapa orang mengatakan bahwa saat mengejar Wu Yun, Liu Moyan secara tidak sengaja terjatuh, menyebabkan temperamennya berubah drastis, dia tidak lagi berapi-api dan menjadi wanita kecil yang lembut. Yang lebih keterlaluan lagi adalah beberapa orang justru mengatakan bahwa alasan Liu Moyan mengejar Wu Yun adalah karena Liu Moyan mengejar Wu Yun, namun Wu Yun tidak setuju. Hal ini terlihat dari kepergian Wu Yun yang tergesa-gesa setelah mengirim Liu Moyan kembali pada akhirnya. Singkatnya, ada berbagai versi.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di mata mereka, Liu Moyan telah berubah dan bukan lagi Dewi Api. Tapi Wu Yunlah yang membuatnya berubah. Mengenai apa yang terjadi, mereka hanya bisa mengandalkan imajinasi mereka. Saya harus mengatakan bahwa imajinasi kelompok orang ini cukup kaya. Tetapi pada saat yang sama, saya harus mengakui bahwa meskipun Wu Yun baru berada di Akademi Tianlong selama beberapa hari. Namun ini sudah keempat kalinya dia menjadi sosok familiar di Akademi Tianlong. Dari kata-katanya yang berani sebelumnya untuk meraih juara pertama di babak utama, hingga tindakan selanjutnya di Lembah Muling. Kemudian, dia diburu oleh Liu Moyan di seluruh rumah sakit, dan kemudian hubungan keduanya berubah drastis sekarang. Hanya dalam beberapa hari, Wu Yun telah menampilkan kehidupan yang mengejutkan dan legendaris di Akademi Tianlong. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang tetapi sulit untuk dicapai. Pada saat yang sama, di kamar Wu Yun, dia tidak bisa lagi menahan gairahnya. Seluruh orang meringkuk di tempat tidur. Dia akan kehilangan akal sehatnya. Sambil memegang bulu luar angkasa di tangannya, dia melakukan perjuangan terakhir. Dorongan Yu memberitahunya bahwa Bailier harus dibebaskan untuk menyelesaikan masalah fisik saat ini. Bab 869 membalas bantuan. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Namun pada akhirnya, satu-satunya alasan yang tersisa memberitahunya bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Setelah Bailier dibebaskan di Akademi Tianlong, kehadirannya akan segera diketahui oleh para penegak hukum tersebut. Bailier dan bahkan Wu Xitian pasti akan mati. Wu Yun sedang berjuang antara akal dan kebinatangan. Meskipun dia tahu bahwa Bailier tidak akan pernah keberatan dengan sifat kebinatangannya. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan. Saat itu, tidak hanya Bailier tetapi juga Wu Xitian yang akan dirugikan. Wu Yun sama sekali bukan tipe orang yang begitu egois sehingga tidak peduli dengan kehidupan orang lain, bahkan jika hidup dan mati dipertaruhkan saat ini. Pada saat ini, penindasan seni dewa bela diri Taisang telah kehilangan pengaruhnya sepenuhnya. Wu Yun baru saja mengepalkan tinjunya, dan kukunya sudah terbenam ke dalam daging dan darahnya. Dia hanya bisa mengandalkan ini untuk mempertahankan ketenangan terakhirnya. Tapi berapa lama dia bisa bertahan, bahkan Wu Yun sendiri pun tidak yakin. Saat ini, di Lembah Muling, manajer Liu sedang berada di kamarnya. Liu Moyan juga dalam kondisi penyembuhan. Namun, setiap kali dia menutup matanya, Wu Yun akan muncul di benaknya. Mata merah darah Wu Yun muncul ketika mereka akhirnya berpisah. Dia telah mengalaminya sendiri, dan dia tahu lebih baik dari siapapun tentang rasa sakit karena diracuni oleh kabut nafsu. Jika tidak diselesaikan secepatnya, hal ini tidak akan tertahankan lagi bagi masyarakat awam. Saat ini, dia tidak bisa tenang dan menyembuhkan lukanya. Beberapa jam berlalu, dan kini langit berangsur-angsur menjadi gelap. Jika dalam kondisi normal, cedera Liu Moyan akan bisa pulih setidaknya ke level ke-7 atau ke-8 dalam beberapa jam. Tapi sekarang, dia baru pulih setengahnya. Namun pergerakannya sama sekali tidak terhalang. Buka matamu dan bangun dari tempat tidur. Melihat keluar jendela, dia berjuang di dalam. Sosok Wu Yun terus muncul di benaknya. Meskipun Wu Yun memiliki segala macam metode yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Tapi dia juga mendengar Wu Yun berkata bahwa sekali kamu diracuni oleh kabut nafsu, tidak ada yang bisa menyembuhkannya, kecuali. Pada saat ini, inilah yang sedang dia perjuangkan. Haruskah aku mencari Wu Yun? Tentunya jika mencarinya pasti bukanlah pencarian yang mudah. Ada dua suara di benaknya, yang terus-menerus bergumul. Sebuah suara memberitahunya. Cepat pergi, dia dermawanmu, dia telah menyelamatkanmu berkali-kali, tanpa dia, kamu pasti sudah lama mati,
dan kamu tidak keberatan menyerahkan dirimu padanya, bukan? Suara lain terus menghentikannya. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Begitu seseorang mengetahuinya, kamu, Liu Moyan, akan benar-benar tamat. Meskipun kamu enggan membiarkannya mati, kamu adalah seorang perempuan. Bagaimana kamu bisa mengambil inisiatif untuk melemparkan dirimu ke pelukan pria? Anda harus tetap rasional. Liu Moyan berdiri di depan jendela, menatap malam di kejauhan. Setelah beberapa saat, akhirnya, dia menyerah. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan mengatakan sesuatu kepada manajer Liu yang tidak jauh darinya. Ayah, aku akan keluar. Jangan tunggu aku. Aku akan kembali ke tempatku nanti. Yaner, kamu. Manajer Liu berseru, tetapi ternyata Liu Moyan telah pergi. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Liu Moyan bergegas menuju kediaman Wu Yun. Pikirannya dipenuhi dengan penampilan Wu Yun yang menyakitkan. Wajahnya penuh kecemasan, dia berlari liar dan berbicara pada dirinya sendiri. Wu Yun, jangan mati, tunggu. Tunggu aku di sini untuk menyelamatkanmu. Segera, Liu Moyan berada di luar kamar Wu Yun. Melihat rumah bambu di depannya yang dibelah dua pada siang hari. Ketika dia sampai di tempat itu, dia tiba-tiba berhenti. Ekspresi cemas yang dia rasakan ketika dia tiba perlahan-lahan ditekan di dalam hatinya. Dia mulai berjuang lagi. Meski ini bukan yang pertama kalinya. Tetapi, terakhir kali karena keduanya berada dalam kabut nafsu dan lepas kendali. Tapi kali ini, setidaknya dia memegang kendali. Liu Moyan tahu bahwa jika dia benar-benar mengambil langkah ini lagi, dia akan benar-benar hancur. Sementara Liu Moyan ragu-ragu dan meronta, dia mendengar ratapan menyakitkan datang dari kamar Wu Yun. Saat ini, semua perjuangan kembali sia-sia. Wu Yun, seru Liu Moyan. Saat ini, dia tidak lagi memiliki keraguan. Ratapan Wu Yun benar-benar menghancurkan kegigihan terakhir di hatinya. Mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat Wu Yun meringkuk di tempat tidur kesakitan. Melihat pemandangan ini, saat ini, Liu Moyan merasakan hatinya hancur. Tubuhnya panas dan matanya merah. Tangannya terus menggaruk daging dan darahnya sendiri. Noda darah yang mencolok dan menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Liu Moyan tahu bahwa untuk mencegah dirinya melakukan kesalahan, Wu Yun mengandalkan menggaruk tubuhnya agar tetap terjaga. Saat Liu Moyan membuka pintu dan masuk, Wu Yun tiba-tiba melompat dari tempat tidur. Dia hendak menerkam Liu Moyan seperti binatang buas. Namun tak lama kemudian, sebuah cahaya muncul di mata merahnya. Wu Yun meronta, memaksa dirinya untuk tidak melihat ke arah Liu Moyan. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata dengan susah payah, Moyan, cepat pergi, aku tidak bisa menahannya lagi, aku takut aku akan melakukannya padamu. Tiba-tiba, kata-kata Wu Yun berubah. Mengaum dan mendesis, pergi, cepat pergi, keluar dari sini, aku tidak akan pergi, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kamu menyelamatkan aku berkali-kali, tidak peduli apapun, aku memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkanmu. Kamu. Melihat penampilan menyakitkan Wu Yun berlumuran darah setelah digaruk olehnya, sudut mata Liu Moyan berangsur-angsur menjadi lembab. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya kemauan seseorang untuk begitu kejam terhadap dirinya sendiri. Berbalik dan tutup pintunya. Buka pakaianmu. Melihat pemandangan di depannya, Wu Yun benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kabut keinginan benar-benar pecah. Bulu luar angkasa yang dia pegang erat di tangannya jatuh ke bawah tempat tidur. Dia seperti binatang buas dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada Liu Moyan. Saya tidak tahu sudah berapa lama
Wu Yun akhirnya kembali tenang dari kegilaan kebinatangannya. Melihat Liu Moyan di bawahnya, ekspresinya berubah. Segera, pikiran kacau di benaknya berangsur-angsur muncul. Maaf, saya. Meskipun dia ingat bahwa Liu Moyanlah yang mengambil inisiatif. Namun saat ini dia masih diliputi rasa bersalah. Meskipun ini bukan pertama kalinya, tapi sebelum dia selesai berbicara, Liu Moyan langsung menghentikannya. Lalu dia mendorong Wu Yun menjauh dan mengenakan pakaiannya. Berkata, jangan terlalu banyak berpikir, saya hanya membalas kebaikan saya berhutang budi kepada Anda. Karena kesalahpahaman, Anda dipaksa masuk ke pegunungan Tianlong oleh saya, dan kemudian Anda menyelamatkan hidup saya berkali-kali. Sekarang, saya akan menyelamatkan kamu sekali, dan kamu dan aku tidak berhutang apapun satu sama lain. Moyan, aku. Wu Yun ingin mengatakan sesuatu, tetapi Liu Moyan sudah membuka pintu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Moyan, aku tidak bisa memberimu masa depan yang stabil sekarang. Jika kamu bisa, tunggu aku. Melihat Liu Moyan pergi, Wu Yun berkata tiba-tiba. Namun di tengah perkataannya, dia tidak melanjutkan. Liu Moyan berhenti sejenak sebelum pergi, dan dia tidak menoleh ke belakang. Di tengah angin malam, suaranya terdengar, jangan terlalu banyak berpikir, kubilang aku hanya membalas budi. Bab 870, 2 bulan kemudian, tingkat budidaya meningkat tajam. Aduh. Wu Yun menghela nafas, tetapi ragu untuk berbicara. Dia mengerti maksud Liu Moyan. Namun dia akhirnya mengambil kembali langkah yang diambilnya. Dia tidak bisa dan tidak bisa melakukannya. Hutang yang terutang sudah cukup. Setidaknya, dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memberi Liu Moyan masa depan yang menjanjikan sekarang. Daripada melakukan ini, lebih baik sembunyikan kalimat ini di hatiku. Wu Yun hanya bisa bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Di masa depan, jika dia masih di sini, dia pasti tidak akan mengecewakannya. Di luar, di malam hari. Meskipun Liu Moyan tidak menoleh ke belakang, dia berjalan sangat lambat. Ekspresinya dingin, tapi hatinya membara. Dia mendengarkan dengan cermat setiap gerakan di belakangnya. Setiap kali dia mendengar langkah kaki Wu Yun keluar ruangan, meskipun hanya satu langkah, dia akan segera berbalik. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Wu Yun dan memberitahu Wu Yun bahwa dia tidak hanya membalas kebaikannya, dia telah benar-benar jatuh. Namun, dia menunggu sampai dia keluar dari halaman kecil tempat tinggal Wu Yun. Mereka bahkan tidak mendengar langkah kaki Wu Yun keluar ruangan. Saat dia meninggalkan halaman, sosoknya berhenti sejenak. Dia sedang menunggu, tapi dia tidak tahu harus menunggu apa. Wu Yun terus memperhatikan Liu Moyan pergi. Melihat Liu Moyan berhenti di pintu masuk halaman kecil, jantungnya tiba-tiba bergetar. Wajahnya penuh rasa bersalah dan intoleransi. Dia mengerti apa yang ditunggu Liu Moyan, tapi dia tetap tidak mengambil langkah itu. Setelah beberapa saat, kilatan kekecewaan melintas di wajah Liu Moyan. Hati yang panas itu perlahan menjadi dingin. Sosok itu melintas dan terbang menjauh dari sini. Hembusan angin dingin datang. Wu Yun tiba-tiba bergidik. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian. Tutup pintunya, kenakan pakaianmu, kembali ke tempat tidur dan duduk bersila. Wu Yun tiba-tiba merasa beban yang ditanggungnya jauh lebih berat. Dia adalah pria yang membalas kebaikan dan membayar hutang. Terlebih lagi, ini adalah hutang emosional yang sangat besar. Semua orang mengatakan bahwa hutang cinta adalah yang paling sulit untuk dibayar kembali. Saat ini, Wu Yun hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjadi lebih kuat. Dia hanya bisa menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga menurutnya itu sudah cukup. Hanya dengan begitu dia dapat melihat ke belakang dan membawa serta semua wanita yang telah berkorban untuknya.
Hanya dengan cara ini kita dapat memberi mereka masa depan yang dapat mereka harapkan. Apa yang bisa kita lakukan jika kita membawanya sekarang? Maukah kamu mengajak mereka menanggung kesulitan bersamamu? Atau membawa mereka mengalami risiko dan liku-liku? Buanglah pikiran-pikiran yang berantakan di benak Anda. Wu Yun memasuki kondisi kultivasi. Di tempat lain, Liu Moyan juga kembali ke kamarnya. Dia juga tinggal di halaman mandiri. Entah kenapa, dia merasa sangat tidak nyaman dan tersesat. Dia sedang menunggu sepatah kata pun dari Wu Yun, dan dia hanya membutuhkan satu kata, atau bahkan kata apapun. Tapi Wu Yun tidak mengatakan apapun padanya. Tapi setidaknya kabut keinginan Wu Yun telah hilang, dan dia tidak lagi harus menanggung resiko hidup dan mati. Segera, dia juga memasuki kondisi penyembuhan. Malam berlalu dengan tergesa-gesa. Keesokan paginya, Wu Yun pergi ke tempat harta karun kedua. Batas waktu 3 bulan datang pada hari kedua. Meskipun dia mengalami banyak hal pada hari ini, tingkat kultivasinya juga meningkat ke alam Tianwu tingkat 6. Namun dia masih jauh dari tujuannya untuk mencapai alam ilahi tingkat kelima. Masih ada lebih dari 90 harta karun untuk dijelajahi. Setelah beberapa perencanaan, dia masih menekan budidayanya ke alam Tianwu tingkat pertama. Namun sebelum pergi ke tempat harta karun kedua ini, Wu Yun terlebih dahulu pergi ke kediaman Wu Sengling. Kemarin Wu Sengling memintanya untuk pergi mencarinya setelah pulih dari luka-lukanya. Wu Sengling tidak banyak bicara, dia hanya menanyakan beberapa hal setelah memasuki pegunungan Tianlong. Wu Yun mengarang beberapa kebohongan acak untuk dijawab. Setelah meninggalkan kediaman Wu Sengling, Wu Yun langsung menuju tempat harta karun kedua. Kemunculan Wu Yun tidak diragukan lagi menimbulkan kegembiraan di antara kerumunan. Pemandangan kemarin masih tergambar jelas dalam ingatanku. Apalagi hingga saat ini, hal itu sudah disaksikan secara utuh. Jika Liu Moyan dipeluk oleh Wu Yun kemarin dan tidak marah, itu karena dia terluka. Tapi bagaimana dengan hari ini? Dia masih tidak merepotkan Wu Yun. Mereka sangat yakin bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi antara Wu Yun dan Liu Moyan. Namun mereka tidak tahu apa yang menyebabkan Liu Moyan yang pemarah mengubah kepribadiannya. Tapi tidak peduli apa. Tidak ada keraguan bahwa Wu Yun telah menjadi sosok yang hampir melegenda sekarang. Tidak peduli apa lagi. Kejadian kemarin saja sudah cukup. Waktu berlalu, dan sudah lebih dari 2 bulan. Masih ada sekitar 20 hari hingga pemilihan pendahuluan pada bulan Maret. Selama lebih dari 2 bulan, Wu Yun pergi ke Baodi untuk penilaian setiap hari. Kadang-kadang bahkan ada 2 pertunjukan sehari. Lebih dari 2 bulan, lebih dari 70 hari, lebih dari 80 harta. Selama Wu Yun pergi kemanapun, dia tidak pernah gagal dalam penilaian. Awalnya, ada beberapa orang picik yang ingin muncul dan menghentikannya. Tapi tidak ada keraguan bagaimana mereka bisa menghentikan Wu Yun. Tingkat kultivasi Wu Yun juga melonjak pesat, seolah-olah dia telah mencapai alam transformasi dewa tingkat pertama. Wu Yun semakin dekat ke alam voli tingkat pertama, yang merupakan tingkat puncak ketika Wu Yun masih berkultivasi. Hanya ada kesenjangan besar dalam dunia nyata. Namun, Wu Yun tidak mengungkapkan semua tingkat kultivasinya. Di mata orang luar, dia hanya berada di alam Tianzun tingkat ketiga. Meski kecepatan ini sudah sangat luar biasa. Namun secara umum masih dalam jangkauan pemahaman. Namun, hari ini, lebih dari 2 bulan kemudian, pandangan semua orang tentang Wu Yun. Perubahan yang mengejutkan telah terjadi. Dari anak laki-laki sombong dan tidak penting dengan budidaya alam Tianwu sebelumnya. Dia telah menjadi seorang jenius kultivasi di mata semua orang. Tidak ada keraguan bahwa Wu Yun telah menjadi satu-satunya di Akademi Tianlong.
Orang yang berhasil menembus 87 harta hanya dalam waktu 2 bulan. Menjadi terkenal. Meski begitu, masih sedikit orang yang benar-benar mengagumi Wu Yun. Sikap masyarakat masih sangat terpolarisasi. Beberapa orang mengatakan bahwa Wu Yun tidak lebih dari ini, lebih dari 2 bulan telah berlalu, dan dalam 20 hari tersisa, dia tidak akan dapat mencapai alam transformasi dewa tingkat kelima apapun yang terjadi. Ketika saatnya tiba, Wu Yun pasti akan mati. Tetapi mereka yang mendukung Wu Yun mengatakan bahwa bagaimanapun juga, Wu Yun sudah sangat baik. Meskipun dia mungkin tidak dapat memenuhi janji taruhan aslinya. Tapi tidak ada keraguan bahwa Wu Yun sudah termasuk dalam orang-orang berbakat kelas atas di akademi. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Selain itu, mereka juga sangat yakin bahwa dengan talenta seperti Wu Yun, baik tetua maupun dekan pasti akan lebih bermurah hati dan mempertimbangkan kembali taruhannya ketika saatnya tiba. Kemajuan Wu Yun juga terlihat oleh semua orang. Long Xiao dan diaken lainnya tidak keberatan dengan Wu Yun. Saya sangat puas dan senang dengan pencapaian Wu Yun dalam 2 bulan terakhir. Namun mereka yang sebal tetap saja sebel, seperti Lin Wubiao dan lainnya. Terutama Lin Wubiao. Saat ini dia sudah bersiap-siap dan sudah menunggu selama 2 bulan. Orang-orang di belakangnya pun mendesaknya selama 2 bulan. Sekarang, akhirnya hanya ada 20 hari terakhir. Dan Wu Yun ingin memenangkan tempat pertama dalam pemilihan pendahuluan dengan mengandalkan budidayanya di alam Tianzun tingkat ketiga. Itu hanya angan-angan saja, dan Anda bahkan mungkin tidak dapat memenuhi syarat untuk pemilihan pendahuluan. Dalam hatinya, Wu Yun dan Long Xiao pasti akan mati. Adapun dekan Wu Sengling, dia masih memiliki sikap yang sama seperti sebelumnya. Jika seseorang mengincar Wu Yun, dia diam-diam akan membantunya di belakang layar. Tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dan soal Liu Moyan dan Wu Yun yang sebelumnya menimbulkan banyak keributan.